Saling klaim kepemilikan lahan antara seorang warga Hulu Sungai Selatan atas nama Tirawan dan PT Antang Gunung Meratus terus bergulir. Meski telah masuk dalam proses telaahan hukum di Ditreskrimum Polda Kalsel, Tirawan mengaku tidak puas dengan pembebasan lahan yang dilakukan pihak PT Antang Gunung Meratus. Melalui kuasa hukumnya Fauzan Ramon, ia meminta Polda Kalsel bersikap netral dan tidak ada kepentingan untuk penegakan hukum terkait sengketa ini. Melakukan manipulasi data atau penyerobotan itu akan diperiksa. Jadi mohon kepada Kapolda instruksikan kepada DIR bersifat netral. Tidak ada kepentingan-kepentingan untuk penegakan hukum terutama di Kalimantan Selatan. Jadi bukan hanya kasus-kasus ini saja. Jangan melindungi orang yang tidak mempunyai dasar hukum. Oke, untuk atas hak atas tanah dari kedua belah pihak. Sama-samanya seperadik dan kemarin ketahuan itu Bang Tindi begitu sama-sama mengajukan dari seperadik atau segel menjadi SAM pengukuran ulang, ternyata ada tumpang tindih. Oke. Upaya sebelum ini dilaporkan di Polda di Krimum memang ada, cuma hanya isapan jempol saja. Sementara pihak PT Antang Gunung Meratus melalui kuasa hukumnya Suhardi membantah dengan tegas tudingan penyerobotan lahan tersebut. Menurut Suhardi, pihak PT Antang Gunung Meratus memiliki bukti kuat berupa dokumen pembebasan lahan yang sah secara hukum. Pihaknya merasa sangat dirugikan atas isu yang beredar di masyarakat, lantaran pihak Tirawan yang mengklaim lahan tersebut, namun hingga saat ini tidak mampu memperlihatkan bukti legal secara hukum atas kepemilikan lahan yang diklaimnya. Bahkan pihak Antang Gunung Meratus juga telah melaporkan kejadian ini ke Ditkrimum Polda Kalsel terkait dugaan pemalsuan dokumen hak kepemilikan lahan yang telah dibebaskan oleh PT AGM tersebut, namun justru diklaim oleh pihak Tirawan. Terkait tindak lanjut sengketa ini, pihak PT Antang Gunung Meratus juga mengaku belum menerima panggilan apapun dari Polda Kalimantan Selatan. Di mana perlu kami tegaskan kembali di sini, setiap kegiatan aktivitas pertambangan dan usaha kegiatan produksi PT Antang Gunung Meratus tentunya berdasarkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, di mana setiap area wilayah kerja PT Antang Gunung Meratus terhadap lahan-lahan yang ditunjukkan itu sudah dilakukan pembayaran atau pembebasan lahan kepada masyarakat. Lahan yang dibutuhkan, dan itu sudah kita punya bukti dokumen dan bukti pembayaran. Nah, di sini juga pihak perusahaan menyampaikan bahwa adanya indikasi dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen terhadap di atas lahan objek yang sudah kami bebaskan, dan PT Antang Gunung Meratus juga sudah melakukan upaya hukum, yaitu menyampaikan laporan kepolisian di Krimum Polda Kalsel. Di lain sisi, pengamat sektor pertambangan Ahmad Husaini melihat kasus ini haruslah dilihat secara general. Menurutnya sangatlah mustahil perusahaan sekelas PT Antang Gunung Meratus yang memiliki perizinan PKP 2B melakukan aktivitas melanggar hukum, seperti menyerobot lahan warga. Selain bertentangan dengan Undang-Undang Minerba, selain ini tak pernah sekalipun terdengar PT Antang Gunung Meratus melakukan kegiatan yang melanggar peraturan pemerintah. Ditambah lagi setiap aktivitas perusahaan berlatar PKP 2B harus melaporkan seluruh kegiatannya secara menyeluruh kepada pemerintah dalam jangka waktu triwulan. Apa yang terjadi sekarang ini tentu kita harus melihat. Bisa saja orang mengklaim, ya, artinya kan itu kan sepihak kan mengklaim. Tentu kalau ada laporan, tentu kan mereka bisa saja ini harus kita buktikan dulu. Tapi saya meyakini tidak mungkinlah perusahaan yang PKP 2B bisa dia menyerobot atau katakan atau tidak ganti rugi lahan, karena di dalam sektor pertambangan itu kita kan bicara undang-undang, ya, undang-undang minerba. Setiap melakukan aktivitas yang berhubungan dengan sektor pertambangan itu harus mengganti rugi seperti itu. Kasus ini sendiri kini sudah masuk dalam telaahan pihak Polda Kalsel
Semua pihak diharapkan menjaga kondusivitas sembari menunggu hasil proses hukum sehingga mendapatkan kepastian dan keadilan bagi semua pihak. Fahmi Demusfa dan Dedi Junaidi melaporkan dari Hulu Sungai Selatan.